Anda di hari ini. Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Diduga karena korsleting listrik, 6 kios di Timika ludes terbakar. Ratusan lapak pedagang di Pasar Jibama, Kabupaten Jayawijaya terbakar. Ratusan warga histeris saat jasad nelayan yang tenggelam sejak 1 Juli lalu dievakuasi. Enam kios di Timika Kamis kemarin terbakar. Kebakaran membuat panik warga sekitar. Api yang diduga berasal dari salah satu bangunan di belakang kios dengan cepat merambat dan membakar jajaran kios di pinggiran Jalan Yosudarso, Timika. Selain itu, api juga menghanguskan satu mobil yang sedang diparkir di belakang kios. Warga berusaha memadamkan api agar tidak meluas, namun peralatan yang minim menyebabkan api terus membesar dan tidak terkendali. Diduga api berasal dari salah satu kios yang mengalami korsleting listrik. Di situ tahu-tahu orang anuan itu saya keluar, lihat api, saya ngeluarkan, ngamankan ini barang-barang ini. Bilangnya ditingkat. Udah tinggal. 4 mobil pemadam yang dikerahkan datang terlambat, akibatnya ke-6 kios tersebut hanya tinggal puing. Sebetulnya mobil itu setidak-tidaknya itu mengerebut yang masih berdiri. Kalau yang disiram itu kan barang yang sudah ambruk, sudah hancur. Kasih keluar pusing, saya kesempatan lagi berpikir ada orang di belakang, saya tak bangunin orang di belakang, yang 2 orang. Dengan imparnya itu kayaknya 1 kali, mungkin langsung. Kebakaran ini menjadi tontonan warga sekitar sehingga memacetkan arus lalu lintas di Jalan Yosudarso. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pasar Jibama Wamena di Kabupaten Jayawijaya Kamis kemarin terbakar. Ratusan lapak pedagang tidak bisa diselamatkan, seluruhnya hangus terbakar. Pedagang berusaha memadamkan api namun tidak berhasil karena api sangat besar dan dengan cepat merambat. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan saat ini Polres Jayawijaya masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban akibat peristiwa kebakaran tersebut, sedangkan kerugian material sementara masih dalam pendataan. Penyebab kejadian kebakaran Pasar Jibama masih dalam penyelidikan pihak Polres, dan saat ini tengah dilakukan olah TKP dan meminta saksi-saksi guna mengetahui penyebab awal kebakaran tersebut. Polres Jayawijaya belum bisa memastikan kerugian akibat kebakaran Pasar Jibama Wamena. Namun yang pasti, pedagang untuk sementara tidak bisa berjualan dan belum dipastikan kemana mereka akan direlokasi. Dari Jayawijaya, Igobat Momolin melaporkan. Tangis haru menyambut kedatangan jasad Ramli, nelayan yang tenggelam akibat perahu cepat yang ditumpangi terbalik dan tenggelam. Jasad Ramli tiba Kamis kemarin di dermaga perikanan Samudra Merauke, Papua Selatan. Keluarga dan kerabat yang selama ini berharap dalam ketidakpastian akhirnya harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka terpukul melihat tubuh Ramli terbujur kaku. Ramli bersama 3 rekannya menumpang perahu cepat pada 1 Juli lalu. Namun gelombang tinggi menghantam kapal mereka hingga terbalik. 3 rekan Ramli berhasil selamat, namun Ramli sejak itu dinyatakan hilang. Di Kaliwamal itu tidak ada apa, jadi kita pulang. Pas lagi setelah sedikit ada telepon dari rumah, bilang ada orang kumbis dapat mayat di Kalimpul. Ya tepat malamnya kita langsung ke situ. Tapi itu dalam hutan? Tapi tidak terlalu jauh dari hutan, tidak terlalu jauh masuk. Terus besoknya kalian ke sana ya? Kita ambil orang kumbis dulu ini ke kampung,
satu malam di Bepak, baru siangnya kita menuju ke tempat. Nah, situ sudah kita dapat jenazah. Dapat. Nah, apa yang kau tandai bahwa itu Ramdi? Dia punya kalu kan yang pas di story-nya kan ada pakai kalu, baju. Ada agak putihnya sini kan ada putih, itu sudah pas. Bajunya, celananya itu hampir sama. Hampir sama ya. Karena dengan kalunya aja yang kita Tandai ya. Karena orang dari sana juga bilang prediksi dia. Oh dia. Nah, yang dapat juga karena dia lihat dari foto saya. Jasad korban dievakuasi ke Merauke menggunakan perahu cepat dengan menempuh perjalanan laut 6 jam dari distrik Ilwayap. Jasad selanjutnya dibawa ke RSUD Merauke dan akan dimakamkan hari ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Operasi Patuh Kartens di Merauke sudah memasuki hari ke-10 dan hasilnya sudah bisa ditebak. Satuan Lantas Polres Merauke mencatat terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas yang sebagian besar tidak mengenakan helm saat mengendarai sepeda motor. Di sisi lain, ada kabar baik, yakni selama operasi patuh Satlantas Polres Merauke tidak menemukan kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Operasi patuh yang ke-10, jadi banyak pelanggaran yang terjaring didominasi oleh pelanggaran yang tidak menggunakan helm. Selanjutnya banyak juga pengendara yang di bawah umur dan melawan arus. Paling banyak yang tidak menggunakan helm. Nah, Bu Kasat, kira-kira untuk ke depan apa himbauan? Kami himbau untuk kedepannya dalam pelaksanaan operasi patuh ini terjadi mungkin penurunan fatalitas korban laka lantas ya kan sampai dengan meninggal dunia. Jadi kami harapkan tidak dalam pelaksanaan kegiatan operasi patuh saja masyarakat tertib dalam berlalu lintas, tapi setiap harinya tertib dalam berlalu lintas karena keselamatan nomor 1. Saat ini disiplin mengenakan helm masih rendah di Merauke. Polisi berharap operasi Patuh Kartens bisa menyadarkan masyarakat agar lebih disiplin mengendarai kendaraan bermotor, khususnya para remaja. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Bupati Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Willem Wandik bersama sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak mengunjungi Sekolah Asrama Taruna Papua atau SATP, Jalan Soponyono, Kecamatan Wania, Kabupaten Mimika. Sekolah bertaraf internasional ini dikelola Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme Kamoro atau YPMAKA melalui mitranya Yayasan Lokon dan dibiayai oleh PT Freeport Indonesia. Bupati Willem Wandik melihat satu persatu ruangan, mulai dari ruang belajar, perpustakaan, ruang komputer, ruang makan, hingga ruang istirahat. Willem Wandik mengatakan membangun pendidikan di Kabupaten Puncak tidak mudah dan menghadapi banyak kendala. Salah satunya adalah masalah keamanan. Ia berharap anak-anak di distrik-distrik pedalaman Kabupaten Puncak yang putus sekolah bisa melanjutkan pendidikan di sekolah ini. Dan saya lihat di Puncak ini kan sebenarnya dalam beberapa hari terakhir ini kan tidak aman. Akhirnya guru tidak bisa ada di sana, tidak bisa ada anak. Sehingga saya dengan saya dan Ketua DPR dan semua ini datang di sini. Bagaimana kita mencari tempat aman. Mudah-mudahan dengan adanya studi banding di SMK di sini, nanti kita ke depan, kita seperti ini. Kita hanya pikirin yang hanya sekolah kecil saja. Sekolah putus di sana, bagaimana supaya ada berapa orang saja yang kita bawa untuk ada sekolah di sana. Walaupun di sana karena tidak aman, gurunya tidak ada, bagaimana kita cari anak-anak lagi ada tambah lagi. Mungkin ada sebagian mungkin kita titip di sini ya, kita titip di sini. Tapi ada sebagian yang mungkin kita ambil sendiri kita membangun daerah aman, supaya tidak putus sekolah. Dari sekian orang sekolah di Puncak banyak, ya sekolah baik karena keamanan yang tidak nyaman. Tapi bagaimana supaya ada berapa orang yang kita mau tarik mereka dari distrik-distrik itu bisa ada sekolah tempat aman dan bisa siapkan fasilitas lagi sedikit. Kita ciptakan semua suku bisa sekolah. Harapannya apa? Menciptakan kedamaian untuk orang Papua. Di luar tidak ada masalah, perang saling tidak suka satu sama yang lain tidak ada masalah. Tapi sudah kita didik dari kecil diasramakan. Kekeluargaan itu sudah terbangun. Ke depan mereka ini jadi pemimpin. Mereka mengembangkan sesuatu yang lebih hebat dari kami.
Sekolah Asrama Taruna Papua merupakan salah satu sekolah yang mendidik anak-anak asli Papua mulai dari tingkat SD hingga SMP. Seperti diketahui, masih banyak anak-anak Papua belum mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi. Salah satu faktor adalah biaya. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Rabu lalu umat Islam di Merauke merayakan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Tentu banyak yang diharapkan warga Merauke, khususnya yang beragama Islam dalam menghadapi pemilu serentak 2024 untuk memilih presiden, gubernur, dan legislator. Warga Merauke berharap tongkat estafet kepemimpinan berjalan aman dan damai, sehingga presiden yang baru bisa memperbaiki perekonomian, khususnya harga bahan pokok yang saat ini terus merangkak naik. Mudah-mudahan bisa menambah motivasi diri kita sendiri dan kepada seluruh masyarakat Merauke untuk bagaimana membangun Merauke ke depan lebih baik, menyatukan persatuan kesatuan untuk membangun Merauke. Apalagi di tahun politik, mari kita semua menyatukan persatuan dan kesatuan untuk bagaimana pengembangan Islam di bumi animal bisa berjalan sesuai dengan syariat yang dituntut oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Semakin mempercayakan Islam berkembang di dunia Merauke ini, jadi kita berharap semua bisa menjadi menciptakan silaturahmi yang terbaik di Papua, terutama di Papua Selatan ini. Perayaan Tahun Baru Islam di Merauke berlangsung meriah dan aman. Warga menggelar istighosah dan pawai obor untuk menjalin persaudaraan antara sesama Muslim dan juga non-Muslim. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. ...21 grup kasidah dan majelis taklim se-Papua Barat mengikuti lomba kasidah yang digelar tim penggerak PKK Papua Barat bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia Papua Barat. Alunan musik kasidah Rebana dilantunkan oleh 21 peserta yang berasal dari 7 kabupaten di Papua Barat. Lomba kasidah juga dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam dan berlangsung di gedung PKK Manokwari. Ketua Tim Penggerak PKK Papua Barat, Roma Megawanti mengatakan, lomba kasidah bertujuan mempererat silaturahmi organisasi dan juga mewujudkan program peningkatan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Intinya ini perwujudan syukur kita kepada Tuhan, puji-pujian kita kepada Tuhan. Untuk itu mari kita memberikan syukur kita yang terbaik. Terima kasih kepada para peserta untuk partisipasinya dalam pelaksanaan lomba kasidah tahun 2023 ini. Harapan Bapak Ketua MUI tadi kalau misalnya bisa safari lomba kasidah yang kita doakan bersama, nanti kami rapatkan juga dengan pengurus PKK yang lainnya. Kita lihat juga kekuatan anggaran kita dan sisa waktu di 2023 ini. Tapi tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan berkehendak, apapun bisa terjadi. Peserta lomba mengapresiasi PKK dan MUI yang telah menggelar lomba dan berharap dilakukan juga lomba kasidah untuk jenjang remaja dan pemuda. Harapannya ke depan jangan sampai di sini aja, cara kegiatannya penting dalam kegiatan event-event apa, terutama dalam hari-hari besar umat Islam. Kalau bisa selain dari hari raya Id, ya macam Muharram, Maulid, nanti kita bisa menyelenggarakan event-event seperti festival Rebana ini. Soalnya kita lihat ini di sini kan baru kita lihat ibu-ibunya, padahal kita punya remaja banyak yang seharusnya juga mereka tampil dari remaja ke anak-anak. Jadi tingkat kenakalan remaja utamanya kita mengikis mengurangi tingkat kenakalan remaja atau anak dalam event-event acara perlombaan seperti ini. Ya, terima kasih pada Ibu Gubernur selaku Ketua PKK Provinsi Papua Barat sudah mengadakan festival ini sehingga kita dari Mansel, dari jauh-jauh kita bisa hadir di sini juga. Kita bisa ikut andil juga. Lomba kasidah ini baru pertama kali dilakukan dan akan berlangsung selama 3 hari serta memperebutkan piala bergilir Ketua TPPKK Papua Barat. Dari Manokwari, Papua Barat, Edi melaporkan.
Bentrokan antara warga dan polisi terjadi di Manokwari, Papua Barat. Bentrokan dipicu penangkapan warga Vanin di pantai lantaran mengibarkan bendera bintang kejora. Polisi membubarkan massa yang memblokade jalan serta membakar ban bekas di Jalan Yosudarso. Kapolresta Manokwari mempersilakan warga berunjuk rasa menyampaikan aspirasi, namun tidak bertindak anarkistis dan memblokir jalan, apalagi berbuat makar. Polisi juga akan menindak tegas siapapun yang menutup jalan karena sangat merugikan banyak orang. Ratusan kapal penangkap ikan di Pelabuhan Dermaga Perikanan Merauke hanya ditambatkan di dermaga. Cuaca buruk yang melanda perairan laut Arafura dan perairan Papua Selatan menyebabkan nelayan berpikir 2 kali untuk mencari ikan karena mengancam nyawa mereka. Nelayan bersabar menunggu cuaca membaik sambil memperbaiki kapal dan jaring. Mereka khawatir bila masih terus seperti ini, pendapatan mereka akan semakin tergerus. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan menyidak kendaraan yang digunakan anak buahnya sebelum melaksanakan operasi patuh Kartens 2023. Ternyata banyak sepeda motor yang dikendarai polisi bermasalah. Mulai dari STNK yang sudah mati, tidak ada plat nomor, helm tidak standar, serta plat nomor kendaraan yang juga tidak standar. Sidak yang dilakukan Kapolres menunjukkan masih banyak polisi yang tidak disiplin dan mematuhi peraturan. Padahal mereka adalah aparat penegak hukum yang seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat. Bentrokan antar warga dengan polisi terjadi di Kabupaten Dogiai, Provinsi Papua Tengah. Insiden ini menyebabkan puluhan rumah dibakar dan 1 warga meninggal dunia, serta 3 polisi terluka. Peristiwa terjadi saat sejumlah personel Satgas Damai Kartens mengantar rekannya yang sakit ke Rumah Sakit Umum Daerah Paniai. Namun di tengah perjalanan, tepatnya di Kampung Idakebo, Satgas Damai Kartens dihadang sekelompok orang tak dikenal. Personel Satgas Damai Kartens diserang menggunakan kapak dan dilempari batu hingga kaca mobil pecah dan 2 personel terluka. Para pelaku juga berupaya merampas senjata milik polisi sehingga Satgas Damai Kartens melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan para pelaku. Tembakan aparat diduga menyebabkan 1 pelaku meninggal dunia. Pasca kejadian, keluarga dan kerabat korban melakukan aksi balasan dengan menyerang aparat kepolisian serta membakar puluhan rumah di Kabupaten Dogiai. Hari pertama masuk sekolah cukup merepotkan para orang tua siswa di Merauke. Di sekolah dasar Inpres Polder, para ibu rumah tangga terpaksa ikut upacara untuk menemani anak mereka agar tidak menangis. Fenomena ini sering terjadi karena banyak anak yang belum siap dan takut ketika baru pertama kali menginjakan kaki di sekolah. Akhirnya para ibu harus ikut mendampingi anak mereka hingga upacara selesai. Puluhan ibu rumah tangga di Manokwari, Papua Barat jadi korban penipuan arisan bodong hingga menderita kerugian ratusan juta rupiah per orang. Salah satu korban menyatakan mengenal pelaku dari media sosial Februari lalu. Pelaku meminta dicarikan tempat kos lalu membuka arisan mulai dari Rp100.000 hingga Rp20 juta per minggu. Awalnya arisan berjalan mulus dan pembayaran lancar sehingga banyak yang mau bergabung. Namun lama-kelamaan pelaku jarang muncul atau update status di akun media sosial dan akhirnya setelah dicek di penginapannya, pelaku sudah tidak ada di tempat kosnya. Diduga sudah melarikan diri dari Manokwari. Jumlah korban diperkirakan mencapai 40 orang dan tidak hanya warga Manokwari, bahkan ada juga korban berasal dari Kabupaten Manokwari Selatan. Kepolisian daerah Papua saat ini sedang menyelidiki hilangnya 1 pucuk senjata api jenis SS1
beserta puluhan butir peluru milik Polsek Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Senjata api beserta puluhan peluru dibawa kabur kelompok kriminal bersenjata pasca kontak tembak antara aparat TNI Polri dengan KKB yang terjadi Ahad kemarin. Distrik Homeo terletak di kawasan terpencil dan hanya dapat ditempuh menggunakan transportasi udara dari Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya. Polisi gencar merazia penjual minuman keras oplosan di Merauke yang masih banyak beredar secara sembunyi-sembunyi. Salah satu kawasan yang didatangi polisi adalah Mopah Baru. Di sini, polisi menemukan minuman keras yang masih dalam wadah dandang. Miras tersebut akan dimasukkan ke dalam botol lalu dijual. Polisi membuang seluruh miras oplosan tersebut, namun tidak seorang pun yang ditangkap karena operasi sudah bocor. Mengonsumsi minuman keras sudah menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan sebagian warga Merauke. Padahal miras adalah salah satu pemicu kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas yang tidak jarang merenggut korban jiwa. Pesawat Smart Air dengan kode penerbangan PKSNO yang membawa 7 personel Brimopolda Papua ditembak kelompok kriminal bersenjata saat mendarat di lapangan terbang Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Di sayap kiri pesawat karavan ditemukan 4 lubang bekas tembakan. Hingga kini pesawat Smart Air masih berada di Bandara Udara Nabire. Pilot memutuskan untuk kembali ke Nabire sehingga seluruh kru pesawat selamat. Lima pemuda ditangkap polisi di Pantai Hamadi Jayapura karena membawa ganja. Sebelumnya polisi berpatroli di sekitar pantai dan mencurigai tingkah laku kelima tersangka. Saat memeriksa, polisi menemukan 1 plastik besar yang berisi ganja yang sengaja dibuang kelima pemuda untuk menghilangkan barang bukti. Dari hasil pemeriksaan, pelaku menyatakan ganja tersebut diperoleh dengan cara barter dengan telepon genggam di perbatasan Papua New Guinea. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Deli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.